Shalom dan welcome home. Selamat pagi semua. Nah, ini memang welcome home ya. Sekarang saya ada di rumah Tuhan, di gereja, alright. Saya sebenarnya tim kami kami rekod khotbah pagi ini di rumah Tuhan ini ya. Saya memang sekarang saya emo sebab saya sangat rindu untuk kembali ke rumah Tuhan, menyampaikan firman Tuhan di rumah dia kepada saudara semua ya. Dan saya sangat rindu bertemu dengan saudara semua, dan saya percaya akan datang very soon kita dapat bertemu dan bergabung sekali lagi di dalam rumah Tuhan. Ada amin? Ya, so sepanjang pandemik Tuhan memang sangat baik buat kita semua, gereja kita, sangat banyaknya kesaksian yang boleh kita kongsikan, dan saya berharap dalam beberapa minggu yang akan datang kita boleh share kepada kita semua kesaksian. Dan apa yang saya makan di sini, di rumah Tuhan, ya adalah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Ada amin? Ya, now sesungguhnya saya percaya perkenan Tuhan ada bersama dengan kita di SIB Live. Amin? Ya. Now, siapa sini sudah kembali tempat kerja? Sudah lama, hampir 2 tahun kita work from home kan. Nah, sebenarnya dalam waktu work from home, saya tahu ramai orang telah beli perabot yang tambahan, kerusi yang lebih selesa ke, meja yang lebih selesa ke, atau lampu kan dan sebagainya, supaya kita boleh work from home dengan selesa kan. Saya suka, isteri dan saya suka beli perabot dari IKEA sebenarnya, sebab boleh buat DIY dan cantik jugalah. Now, kalau kita lihat IKEA punya perabot, mereka ada panduan, manual yang sangat terperinci. Kalau pernah pasang itu perabot dari IKEA. Nah, ada suatu kali sekali yang masa saya pasang satu almari, saya pikir itu senang saja. Nah, ada kalanya laki kan, Wira macam belagak bah, tak perlu tengok panduan tu ya, tidak ikut tu panduan, saya sendiri pasang. Lepas saya pasang, akibatnya memang salah lah. Skru letak salah, itu satu kayu letak salah. Terpaksa saya buka balik dan buat lagi. Apakah pengajarannya di situ? Pengajaran sebenarnya adanya pattern, cara tertentu di mana itu perabot itu dipasang, yang kita harus ikut dia punya manual panduan dia. Nah, sama juga dengan hadirat Tuhan, saudaraku. Adanya pattern dia tertentu. Atau saya cari dari kamus online, Google Translate, dia bilang pattern tu adalah pola, P-O-L-A, betul kah? Alright, it's like a contoh atau caranya tertentu. So pagi ini saya ingin sampaikan kepada kita, khotbah yang bertajuk God's Pattern to Welcome God's Presence, ataupun pola Tuhan untuk menyambut hadirat Tuhan. Pattern, okay? Saya rasa okey lah, pola, pattern. Okay, pattern, God's pattern to welcome God's presence. Ya, jadi 3 minggu yang lepas saya telah membuat pendahuluan untuk kita bahagian kemah suci di dalam kitab Keluaran yang kita sedang buat pengajian ini kan. Di mana saya sampaikan satu khotbah bertajuk Hidup di dalam Hadirat Tuhan 24/7. Masih ingat? Kemudian Pastor Wagner juga dia sambung di mana buat pengajian tentang itu tabut Allah, hadirat Tuhan ya. Now, sebelum kita sambung belajar perabot-perabot yang lain di dalam kemah suci, hari ini saya ingin tunjukkan kepada kita, akhirnya memang hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan ada datang mendiami di kemah suci yang telah didirikan oleh bangsa Israel. Nah, persoalannya, mengapa Tuhan mau datang? Adakah ia semata-mata kerana adanya kemah suci? Ataupun ada sebab dia yang lain yang jauh lebih penting daripada adanya kemah suci secara fizikal itu. Ini yang kita mau belajar. Nah, saudaraku yang kasih sekalian, hadirat Tuhan memang sudah menyertai bangsa Israel seperti mana yang telah saya ajar di tiang awan, tiang api, dan juga adanya malaikat diutus di mendahului mereka, menuntun mereka kan, masih ingat? Dan jadi kenapa Tuhan masih mau orang Israel membina kemah suci untuk dia? Bukan saja begitu, dengan suatu pattern, cara atau pola yang begitu terperinci. Seperti mana dikatakan di firman Tuhan di ayat 9 pasal 25 Keluaran, mengikut semua contoh yang akan ku tunjukkan kepadamu. Tuhan bilang exactly dalam bahasa Inggris, like the pattern. Bukan saja dia secara terperinci, juga di mana Tuhan perintahkan semua bahan-bahan dan kerja pembinaan
kemah suci itu haruslah disumbangkan oleh umat Israel, bangsa Israel sendiri. Ya, setiap orang yang terdorong hatinya harus kamu pungut persembahan khusus kepadaku, Tuhan bilang. Nah, coba kita bayangkan jika mereka ini tidak mau mengikut perintah Tuhan. Misalnya, mungkin mereka akan berdebat sikit dengan Musa atau Tuhan. Tuhan, kami sekarang di padang gurun, kerap kami bergerak, pindah bergerak. Kenapa mau bina itu rumah ibadah untuk kamu? Lebih-lebih lagi, bukankah hadirat kamu sudah menyertai kami Tuhan, tiang api, tiang awan dan sebagainya. Kenapa mau susah-susah? Kos tinggi lagi, kami yang harus bayar itu kos masa. Kami usaha, kami harta milik, kami emas, perak, gangsa. Kalau kita baca beberapa kisah, berapa fasa di Keluaran ini, memang mereka yang harus bawa semua yang mereka sumbangkan itu. Tuhan, no need lah, kenapa? Coba kita pikirkan mereka argue dengan Tuhan. Tapi syukur mereka taat. Mereka tidak argue, mereka taat kepada Tuhan. Dan hasilnya kita lihat, saya bawa kita ke penghujung Keluarannya. Kita lihat pasal 39 ayat 32, firman Tuhan berkata, demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci. Mereka selesaikan, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Wow, tepat. Ngam, cun. Demikianlah mereka melakukannya 43. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu. Dan sesungguhnya mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya. Lihat apa yang Musa lakukan. Musa memberkati mereka. Apabila kita membaca Musa memberkati, ini hamba Tuhan yang telah Tuhan pilih itu, maksudnya Musa mewakili Tuhan untuk memberkati bangsa Israel. Nah, siapa di sini mau diberkati oleh Tuhan? Yes, mau? Ya. Dan ayat ke-34 fasa 40, firman Tuhan berkata, lalu awan itu, awan kemuliaan Tuhan, menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Wow, haleluya. Siapa mau kemuliaan Tuhan akan datang memenuhi gereja kita, keluarga kita, rumah kita, mau tempat kerja kita, amin. Adanya pattern dia yang tertentu yang kita harus ikut. Selepas 2 tahun online service yang kita lakukan, saya dapati bahawa adanya suatu peningkatan norma baru yang sebenarnya tidak sehat, kurang sehat. Di mana ramai orang sudah ada itu rasa selesa mengikut ibadat di rumah. Sebab boleh mengikut kemudahan mereka sendiri. Bila tidak mereka perlu bangun awal, tidak perlu travel dan sebagainya. Pernah saya dengar, ini yang lebih teruk. Ada orang menonton itu ibadat YouTube mengikut mood mereka sendiri. Maksudnya, kalau pagi itu mereka tidak mau bangun. Bila-bila mereka free, mereka suka mau tonton, bila-bila saja begitu. Tapi mereka sebenarnya lupa bahawa ibadah raya adalah suatu temu janji dengan Tuhan. Di mana Tuhan membuat temu janji dengan kita, pasti Tuhan akan datang muncul, betul, hadirat dia, dan dia akan berbicara kepada kita firman yang telah dipersiapkan oleh hamba Tuhan. Amin, betul. Tapi bagi orang golongan mereka ini, Tuhan mau bicara dengan kita, mereka punya sikap adalah, Tuhan mau cakap dengan saya tak? Buat temu janji dengan, ikut masak saya. Wah, inilah dia sikap dia sekarang. Tidak sehat sebenarnya. Ada orang mungkin tanya, hadirat Tuhan tidak memerlukan suatu tempat yang dibina kan, Pastor? Benar kan? Ya, benar. God's presence doesn't need a constructed place. Yes. But you know what? God's desire is more than just to build a constructed place, but to build a committed people. Kehendak Tuhan lebih dari sekadar membangunkan tempat yang dibina, tetapi untuk membangunkan umat yang berkomitmen. Yang berkomited, saudaraku. Itulah kerinduan Tuhan, saudaraku. Tuhan memberi peluang kepada umat dia untuk berkomited kepada dia, saudaraku. God gives his people the chance, the opportunity to be committed to him.
Usaha yang kita lakukan untuk membawa umat Allah bergabung bersama di rumah Dia menunjukkan komitmen kita kepada Dia dan kepada hadirat Dia. Amin. Pattern ini ada 3 perkara dalam pattern yang sama kongsikan di sini. Pattern that attracts the presence of God. Yang pertama adalah precision dalam bahasa Inggris atau ketepatan. Exactly atau dalam BM Alkitab ikut semua. Sangat terperinci. Kalau kita baca fasa-fasa yang berkenaan pembinaan, perintah yang telah Tuhan berikan sangat terperinci, very detail. Saya ada berita baik untuk orang yang OCD ni. Tahu apa itu OCD kah? Alright? Dalam bahasa Inggris, Obsessive Compulsive Disorder. Maksudnya, dia mesti semuanya ngam-ngam, warna mesti tersusun, di rumah mesti semua satu milimeter pun dia tidak boleh sengit dan sebagainya. It's called OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Berita baik adalah, Tuhan kita pun dia OCD. Ya, tapi bukan OCD kita, seperti kita ya. Obsessive. What is he obsessed about? Tuhan punya OCD, he's over generous. Maksudnya dia terlampau murah hati dia. Memang sangat murah hati. Dia committed. Dan dia adalah sangat detail. So OCD dia ini. So maksudnya Tuhan mau kita mengikut setiap kata-kata dia berkenaan membangunkan rumah dia, saudaraku. Precision number 1. Number 2 adalah position atau posisi. Dia berkaitan dengan postur. Sebab perabot-perabot dalam kemah suci, Tuhan perintahkan dia mesti diletakkan tempat yang telah ditetapkan. Tidak boleh sebarangan dia letak sini, letak sana. Okay? Macam yang kita balik rumah, kasut letak sini, kerusi letak sana dan sebagainya. Tidak. Ini mesti tepat di tempat yang telah Tuhan tetapkan. Ia berkaitan dengan postur hati kita, saudaraku. Di mana apabila kita datang kepada Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, apakah postur kita? Di mana kita tempatkan hati kita. Masa ibadah, ya berlangsung tapi hati di luar hadirat Tuhan. Salah tempat itu, saudaraku. Otak kita di luar, pikirkan McDonald's, apa lunch yang kita mau makan. Itu tempat sudah salah, saudaraku. Ya, we have to come with the right posture. Dan yang penting, pagi ini sama kongsikan kepada kita ada provision dalam bahasa Inggris, ada BM adalah perbekalan. Di mana umat Allah, Tuhan perintahkan kepada mereka harus mereka membekalkan segala bahan-bahan dan tenaga kerja. Their time, their talent, their treasures untuk membangunkan, membina itu kemah suci. You see friends, the pattern of how we live our lives will directly determine if we are attractive to God's presence or not. Pola kita, pattern kita menjalani kehidupan kita, saudaraku, secara langsung akan menentukan sama ada kita akan menarik hadirat Tuhan ataupun tidak. Jadi hanya pattern Tuhanlah yang akan menarik hadirat Dia. Bukan sebarangan pattern yang kita suka-suka. Pattern yang pertama yang saya perhatikan di sini adalah di mana semua orang harus terlibat. Everyone should get involved. Keluaran 35 di mana mulalah kerja pembinaan bait Allah itu, kemah suci itu bermula. Dan Tuhan memberi mereka perintah secara khusus. Semua orang harus terlibat. Everyone should get involved. Saya tunjuk kepada kita. Ayat ke-5. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Lihat, setiap orang yang terdorong hatinya harus membawa sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga dan sebagainya. Now, perkataan setiap orang, maksudnya semua orang. Semua, setiap, alright? Ayat 10, segala orang. Apa maksud segala orang? Segala orang. Everybody, alright? Harus datang, membuat segala. Maksudnya segala yang akan terjadi mendirikan kemah suci, perabot di dalam dan sebagainya, harus dibuat oleh segala orang umat Israel. Ini perintah Tuhan. Nah, ayat ke-21, datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, setiap orang. Ayat 22, baik laki maupun perempuan, tidak kisah. Alright, bukannya perempuan yang buat, laki tinggal di rumah. No, setiap orang yang terdorong hatinya. Wow,
Ayat 23, setiap orang. Ayat 24, setiap orang. 2 kali dia sebut, setiap orang. 25, setiap orang. Saya mau ulang lagi. Berapa kali saya mau ulang? Setiap orang. Semua katakan, setiap orang. Dan yang istimewa itu ayat 29 kita lihat sekarang. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya secara khusus, laki-laki dan perempuan. Now, of course kita tanya, Pastor, tentu saja kan jika Tuhan bisa membelah Laut Merah secara luar biasa, ajaib kan? Tuhan bisa membekalkan segala bahan-bahan untuk kemah suci, dan juga bisa dia sekelip mata ataupun snap the finger, petik saja jari, pum, itu baik alat atau kemah suci pasti sudah sedia ada kan? Kenapa nak susah-susah suruh orang Israel untuk bina itu kemah suci kan? Memang bisa, saudaraku. Tapi persoalannya, yang paling penting soalan dia adalah, mengapa Tuhan harus mendiami di antara orang yang tidak berkomited kepada dia, yang tidak mau berusaha, terutamanya apabila mau menyambut kedatangan hadirat Tuhan. Tuhan mau umat dia berkomited dan berusaha untuk menerima hadirat dia, saudaraku. Hadirat Tuhan sangat tertarik kepada umat dia yang berkomited. Ada amin? So everyone, number one, alright? Yang kedua, bukan saja semua harus terlibat, kita mesti sedia untuk melayani, eager to serve. The word eager is better than sedia. Eager means dia sangat excited, cannot wait, tidak boleh tunggu sudah. Ya, seperti mana firman Tuhan berkata di ayat 5 itu, setiap orang yang terdorong hati, itu maksud dia, tergerak hati, terdorong hati. Lihat tu, wow, saya dapat membayangkan apabila Musa, dia berkata, setiap orang yang terdorong hati, yang tergerak hati, ayo, mari kita bina kemah suci. Saya boleh bayangkan masa itu, umat Israel, mereka akan respon, wow, sangat excited. Saya mau, Musa, bos, saya mau, saya mau. Saya akan bawa ini, saya akan memberi ini, saya akan melayani, saya akan bina ini, saya akan buat ini. Sangat teruja, excited. Amin. Tiada orang yang mau terlepas datang untuk membina kemah suci rumah Tuhan itu. Apa yang menarik itu perkataan tergerak hati yang saya mau kita perhatikan. Apa yang paling ini orang Israel ini yang selama ini kita baca, memang kan kita sudah belajar, asyik bersungut-sungut, komplain, hanya pandai mencari perkara yang buruk, yang tidak bagus. Mereka bukannya pandai mencari yang baik. Memang kan? Asyik komplain ini, komplain sikit-sikit pun komplain. Tapi orang yang sama ini, yang stubborn, saya panggil dia, adalah orang yang di mana firman Tuhan berkata, hati mereka tergerak. Wow. Syukur kalau hati orang seperti ini dapat digerakkan. Saya pasti di antara kita, semua kita ada pengharapan. Ada amin. Dan saya percaya, sangat yakin hari ini ramai di antara kita tergerak hati kita. Siapa yang hati tergerak, berlambai tangan, boleh katakan amin. Haleluya. Amin. Now, so God's desire is more than just build a constructed place, but to build a committed people. Kehendak Tuhan lebih dari sekadar membangunkan tempat yang dibina, tetapi untuk membangunkan umat dia yang berkomitmen atau bercommitted. Amin. Alright. Yang ketiga pattern dia adalah equipped by God, dilengkapi oleh Tuhan. Wow, ini sangat istimewa. Apabila firman Tuhan sebut seperti ini kan, sangat menarik tahu. Sama kita perhatikan di sini. Alright, dilengkapi oleh Tuhan. Di mana firman Tuhan berkata, Keluaran 36 ayat 1, Bezalel, Aholiab, juga setiap warga berkemahiran yang dianugerahi kebijaksanaan dan pengertian oleh Tuhan. Maksudnya, Tuhan memberi mereka kebijaksanaan dan pengertian, dalam bahasa Inggris, wisdom. Wow. And ability, keupayaan, itu skill. Adakah orang mau diberikan wisdom? Mau? Terimakah?
anugerah atau kebijaksanaan dari Tuhan. Saya mau saudaraku. Kenapa mereka ini? Sebab mereka eager firman Tuhan, mereka tergerak hati. Itu ayat yang kita baca sebentar itu. Mereka mengejarkan segala jenis pekerjaan. Mereka tidak pilih, ini saya mau buat, ini tak mau buat. No. Segala. Maksudnya segala jenis pekerjaan. Mereka diberi kebijaksanaan. Nah, mungkin ada di antara kita rasa ada kalanya tidak cukup baik, tidak cukup layak, tidak cukup handal atau berbakat untuk melayani Tuhan, saudaraku. Saya boleh saya galakkan saudara, memberi sedikit dorongan sedikit. Mereka ini, mereka baru saja keluar dari Mesir bahkan tidak lama. Apa yang mereka buat di Mesir itu? Diberpudakkan, slave. Apa yang slave itu pandai? Saya tidak tahu apa slave yang pandai. Tapi Tuhan yang memperlengkapi mereka, saudara. Cuma apa yang kita harus buat? Sedia, eager, excited untuk to serve. Segala jenis pekerjaan firman berkata, maksudnya di dalam rumah Allah, saudaraku, ada pelbagai tugasan sebenarnya. Pelbagai tugasan, ya. Cuma apa yang penting itu tidaknya dibedakan tugasan yang kecil atau tugasan yang besar. Sebab di mata Tuhan, semua tugasan dalam rumah dia adalah tugasan yang besar. Amin. Saya, ada kalanya saya yang jadi runner, saya yang angkat meja. Tidak apa, sebab ini rumah Allah. Kita sama-sama melayani. Amin. Yang terakhir, more than enough. Lebih dari cukup. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Maksudnya, sudah mereka bawa sumbangan, kemudian mula pembinaan kemah suci. Tapi orang Israel tiap-tiap pagi. Bukannya masa petang saya ada mood, saya lapang. No, saya boleh bayangkan setiap pagi bangun, bawa pergi. Bangun pagi, kita bukan gosok gigi dulu. Bawa dia punya pemberian pergilah. Wah, dia excited, dia mau bawa lagi. Yang ayat kelima, sehingga itu orang pekerja, mereka datang kepada Musa. Dan mereka bilang, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lebih banyak yang diperlukan. More than enough. Ayat yang ke-6, lalu Musa terpaksa dia perintahkan, tidak usah sudah. Guys, tidak usah sudah. Cukup dah. Ya, tidak perlu bawa apa persembahan khusus sudah. Demikian rakyat itu dicegah membawa persembahan khusus. Boleh kita imagine kah? Banyak kita yang mau minta tolonglah memberi kepada Tuhan. Tapi ini yang di sebaliknya. Harus dicegah sebab too much already. Nah, ayat ke-7. Ini yang kita baca. Okey, kalau di rumah kamu baca bersama dengan saya. Sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu. Look at that. Bahkan berlebih. Berapa kerap kita mengalami hal seperti ini. Man, I love it. Saya sangat suka membaca firman Tuhan seperti ini. Dan kerinduan saya untuk gereja kita SRB Live selalunya adanya more than enough. Dan Tuhan pasti sangat tertarik kepada komitmen umatnya apabila adanya semangat, adanya roh seperti ini selalunya more than enough. The house of God, rumah Allah mesti selalunya ada more than enough. Jauh lebih daripada apa yang diperlukan. Always have more than enough. Why? Sebab kehendak Tuhan lebih dari sekadar membangunkan tempat yang dibina, tetapi untuk membangunkan umat yang berkomitmen. Ada sesiapa sini berkomitmen pagi ini? Lambai tangan. Haleluya. Itu saudaraku sekalian, saya tidak plan langsung. Sebenarnya mengkaji bahagian kemah suci pada waktu sekarang. Ini memang masa Tuhan dia yang plan untuk kita. Rencana dia saudaraku. Sebab waktu sekarang kita sedang dalam proses untuk kembali ke rumah Tuhan ini, gedung kita untuk ibadah kita. So we need to review. We need to restart. Sudah berbulan-bulan ditinggalkan rumah Allah ini. So we need to review, restart. We need to respond. Kita harus meresponi saudaraku. Dan saya
sangat yakin Tuhan yang menuntun kita mengkaji Keluaran, dan waktu sekarang ngam-ngam tepat kita mengkaji tentang bait Allah ini, kemah suci ini. Jadi saya nak buat sedikit, memberi sedikit announcement info. Kita akan kembali ke gereja untuk beribadah secara berperingkat. Bulan 11 nanti akan datang, kita di KL dulu akan kembali buat hybrid. Alright, maksud hybrid adalah di mana ada yang kita campur-campur, ada video dan ada juga live, khotbah live dari gereja. Kenapa? Sebab ramai orang yang selama ini melayani, memang mereka sudah pindah balik kampung. Memang kekurangan sekarang kru kita, ya. Dan oleh sebab itu kita terpaksa untuk buat hybrid, dan juga, tapi juga saya akan buka untuk 15 jemaat untuk masuk. Kenapa 15 saja? Sebab kita tidak mau rush, kita mau ambil step by step untuk buat persiapan supaya kita boleh buka untuk lebih ramai lagi, mengikut SOP of course. Dan bagi yang, kenapa saya mau bagi 15 masuk? Sebab saya difahamkan yang university dan college sudah buka dan sudah datang, terutamanya yang new intake yang baru. Ini memang panggilan kita SIB Live untuk menjangkau students dari Sabah Sarawak. Amin. Oleh sebab itu, saya mau mengambil kesempatan ini, tidak mau terlepas untuk bertemu, connect dengan student yang baru terutamanya. Oleh sebab itu, kita akan membenarkan 15 jemaat untuk masuk untuk bulan 11, dan kemudian kita akan announce lagi masa akan datang. Nah, bagi Trono dan Lumut, nanti Pastor Ron akan memberi update lagi bila kita akan buka untuk ibadah fizikal, ya. Dan datang bulan 1 2022, kita berharap masa itu semuanya sudah ready, keadaan lebih baik sudah. Kita buka untuk live kids juga, ya. Live kids sudah sangat excited, ya. Amin. Semua yang live kids sekarang amin. Nah, jadi saya ingin dorongkan kita untuk persiapkan diri kita dalam doa. Get excited, amin, and get involved, ya. Nah, ada satu hal yang saya mau share di sini untuk mengakhiri khotbah saya pagi ini. Kami sebenarnya kita sangat memerlukan para pelayan. We need people to serve. Everyone, dalam firman Tuhan berkata, semua sedia melayani. Sebab dalam masa 2 tahun ini, bukan saja gereja-gereja kita tidak dikecualikan. Banyak gereja-gereja Borneo di Semenanjung sebenarnya terkena banyaklah pemindahan ahli balik kampung. Jadi memang sangat challenge sekarang. Jika kamu perhatikan kebaktian online kita, minggu demi minggu, dan live kids juga termasuk, sebenarnya tidak ada kru yang sepenuh masa, tak ada full time kru. Tapi kami cuba sedar upaya menghasilkan tidak kurangnya standardnya kalau dibandingkan dengan gereja-gereja yang ada kru yang sepenuh masa full time. Tapi memang sangat susah. So, kita mesti menghargai tim pelayan kita setiap minggu. Kita ucap syukur kepada Tuhan dan say thank you to them. It's very tiring, sangat letih. And so, tapi sekarang kita nak balik ke gereja sudah, right? We are moving back to the house of God. Oh, lagi banyaknya kaki tangan yang kita perlukan. Pelayan-pelayan yang sedia, yang seperti mana firman Tuhan katakan di sini. We must serve together. Alright, so saya mau beri kita satu kesempatan untuk join together. Sebelum saya ingin share kepada kita video tentang tim pelayanan kita, dan supaya kamu juga boleh didorongkan dan kita juga boleh menghargai mereka buat pagi ini, ya. Mari kita lihat video ini. Hi, welcome to Life Kids. At Life Kids, we believe that no child is too young to know our Lord Jesus Christ, and all kids can bring life to all nations. The Bible says that children are a gift from God. Let's do our duty and let them know how special they are. At Life Thoughts and Life Kids, we worship together, we pray together, we have fun together. At Life Thoughts and Life Kids, we believe that no age is too young to love God and also to serve God. More importantly, we love each other.
No matter online or offline, we make the Word of God fun for the kids. So what are you waiting for? Join us now! Join us now. Join us now! Join us now. Join us now. Come and join us. I would definitely recommend anyone who loves kids and has a heart for God to come and join us. I look forward to meeting you all. Scan the QR code or go to the link on the screen to join us now on Life Thoughts and Life Kids. Hope to see you guys soon. I'm working as a music instrument and audiovisual consultant installation. Currently, I'm serving as soundman in the audio department. Sekarang saya kerja broker insurance punya line, and then di church saya serve dalam live in the visual department. I'm currently studying in the Faculty of Education, and I'm currently serving visual camera and light. Currently, I'm working as marketing admin. So currently, I'm handle the social media, direct and share the link inside the YouTube. And I am a Korean language training teacher, currently serving in the live creative post-production team. Is to manage or allocate my time to serve. But I believe my 24 hours belong to God, so I make time to serve Him. I always feel nervous macam tu. Ada something yang saya lupa buat. How I overcome this, dia bagi saya space, overcome unnecessary feeling. Yeah. After what Christ has done for us, it would be why not? Yeah, and serving in Life Creative, it doesn't require much. It is just come as you are. We will learn together the ministry. And then I know that I have time always for the God story lah, to honor God, to learn new things, to serve, to help other people. I serve God because I simply know that God is sovereign in my life. He is a God who cares for me. He is worthy to be praised. Yeah, come and join us in Life Creative because it will help you not just in your skill but also in the growth of your spiritual life. Also, it allows join in what God is doing. Life Creative consists of people with different talent, and it comes together as a team, as a family, as a tribe. So join us and let's serve together. Come and join us. Come and join us. Come and join us. Come and join us as Life Creative Tribe. Come on church, SIB Live. Klik itu link, QR code. Let's get involved. Mari kita melayani Tuhan bersama. Semua mesti terlibat. Amin. Ya, semua mesti. Saya sangat excited yang saya percaya apabila kita ada semangat roh seperti ini, saya garanti kita akan mengalami hadirat dan kemuliaan Tuhan secara luar biasa. Alright? Bukan saja untuk 2 bulan, hujung 2 bulan tahun, tapi pada tahun yang baru kita akan masuk ke satu tahun yang penuh dengan kemuliaan dan hadirat Tuhan. Ada amin? Ya, satu lagi pelayanan yang tidak show di video itu adalah Live Connect kita. Tim usher kita, tim yang melayani kita, makan dan sebagainya. Nah, sebenarnya sepanjang MCO yang kita balik ke gereja untuk buat live stream, memang mereka melayani dari segi kebersihan, hygiene. Alright, buat sanitize dan sebagainya. Sekarang memang tim sudah kurang dari segi bilangan ahli sebab banyak juga sudah balik kampung kan. So we need a lot of people. Kami sangat perlukan banyak orang seperti ini ya. Nah, termasuk juga di Lumut dan Trono nanti kita akan juga perlu rekrut orang untuk melayani bersama. Amin. Now, biar saya selesai mengakhiri dengan suatu kisah benar ini ya. Pada tahun 1886, lama ya, sangat lama. Ada sebuah gereja nama dia Grace Baptist di Philadelphia, Amerika Syarikat. Gereja itu sebenarnya gereja yang sangat kecil masa itu, dan sekolah minggu mereka sangat sesak sebab bilik sekolah minggu memang sangat kecil dan ramai kanak-kanak sebenarnya tertinggal di luar bilik itu pelayanan kanak-kanak, tidak dapat masuk. Dan pastor gereja ini, Pastor Russell Conwell, suatu hari dia bertemu dengan seorang kanak-kanak umur 6 tahun, Pastor Conwell, dan nama kanak-kanak itu adalah Haiti May Wyatt. Kita panggil dia Haiti, alright? So, dan masa itu Haiti dia di luar itu bilik sekolah minggu, dan dia ragu-ragu sama ada dia mau pulang rumah sebab dia tidak masuk ataupun dia nak tunggu sehingga ada ruang untuk dia masuk. So
kemudian Pastor Russell sempat bertemu dengan dia dan untuk berbual sikit dengan dia, dan dia beritahu Haiti bahawa suatu hari nanti gereja mereka itu akan mempunyai bangunan yang cukup besar untuk muat semua orang. Apa dia cakap begitu. Jadi Haiti dia balas balik, dia bilang, Pastor, saya harap kita akanlah ada bangunan lebih besar sebab dia sangat sesak, Pastor. Saya takut nak pergi sana juga, dia bilang begitu. Pastor balik kepada Haiti, dia bilang begitu. Apabila kita mendapat wang, Pastor bilang, kita akan membina satu yang cukup besar untuk membawa semua kanak-kanak masuk. Sebenarnya dia nak cakap dengan seorang kanak-kanak, dia nak buat dia excited sikit. Bagi pastor dia secara peribadi, dalam kisah yang dia ceritakan, dia hanya berharap saja, sebenarnya tidak tahu macam mana yang dia harus lakukan, terutama mencari dana. 2 tahun kemudian, Haiti menjadi sangat sakit dan kemudian meninggal dunia. Selepas funeral dia, ibu Haiti dia bawa memberi kepada Pastor Russell satu bag yang dijumpai di bawah bantal Haiti, dan dalam bag itu dijumpai ada 57 sen. Yap. Dan ada sehelai nota yang ditulis oleh Haiti, dan nota itu ditulis kata untuk membantu membina gereja yang lebih besar agar lebih ramai kanak-kanak dapat pergi ke sekolah minggu. Ini kerinduan Haiti. So Pastor Russell kemudian dia tukar itu 57 sen itu kepada 57 keping 1 sen atau pennies, they call it in the US, right? Dan dia jual 57 1 sen itu untuk mengutip dana, satu projek kutip dana. Dan dia berjaya mendapatkan $250, cukup untuk membeli sebuah rumah di sebelah gereja. Masa itu $250 memang cukuplah, tahun dahulu. Jadi 26 tahun kemudian, waktu Pastor Russell suatu hari dia berkhotbah, dia share pertama kali hasil daripada 57 sen sumbangan Haiti. Apakah hasil dia? Di mana ia telah memberi inspirasi kepada ramai orang untuk membangunkan gereja Baptis itu, gereja Grace Baptist, dan membangunkan sebuah yayasan untuk menolong orang, sebuah hospital dan university. So, Pastor Russell bilang, benih dia adalah 57 sen dari Haiti ini. Dari situ 26 tahun kemudian, sebuah gereja yang jemaat sudah ada lebih 5,600 orang. Sebuah hospital, ribuan telah terima perubatan. 80,000 anak muda dapat masuk universiti. Lebih 2,000 orang telah diutus pergi ke ladang penginjilan. Dan semuanya ini dapat berlaku oleh kerana Haiti May Wyatt telah invest 57 sen dia. Saudaraku dikasih sen, apabila saya membaca kisah seperti ini, saya terasa saya mau menjadi sebahagian kisah seperti ini yang ditulis oleh Tuhan. Saudara mau? Amin. Ayo SIB Life, semua yang sedia, eager, excited, hati tergerak oleh Tuhan hari ini, marilah kita sama-sama melayani Tuhan dan rumah Tuhan. Dan saya percaya hadirat Tuhan akan datang mendiami kita, dan kita sebenarnya bisa ada lebih daripada 57 sen di SIB Life. Haiti, satu budak ada 57 sen. Berapa banyakkah kita di SIB Life? Yang saya percaya ada banyaknya 57 sen yang Tuhan akan pakai secara luar biasa. So, mari kita buat dia lebih daripada yang diperlukan. More than enough. Amen. Come, let's pray. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Saudaraku dikasih sekalian, mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan, menghadap Dia. Kita persembahkan hidup kita kepada Dia sekali lagi. Minta Tuhan, apapun yang selama ini mungkin kita tidaknya ada minat untuk melayani Tuhan, tidakkah hari ini Tuhan telah menggerakkan hati saudara? Doa saya masa saya buat persiapan, dan pagi ini juga masa saudara mendengar khotbah ini,
agar semua kita, hati kita tergerak oleh Tuhan. Dan kita meresponi to restart and rebuild. Haleluya. Tepat kepada pattern Tuhan, supaya hadirat Dia akan datang mendiami kita. Haleluya. Jika saudara kata, ya pastor, saya tergerak hati saya mau minta Tuhan untuk pakai saya, apapun saya mau get involved. Tidak adanya tugasan kecil dan besar, maupun mungkin tugasan yang bukannya saya, yang bakat saya atau talenta saya, mungkin buat sesuatu yang bukan talenta saya percaya Tuhan akan pakai seperti mana yang telah kita baca di firman Tuhan hari ini. Asalkan kita ada hati tergerak untuk melayani, sedia to serve God. Haleluya. Kalau saudara ada di sini, di mana kamu berada, angkat tangan kepada Tuhan. Saya doakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, saya percaya Engkau telah menggerakkan hati kami, Tuhan. Pagi ini saya percaya Tuhan, Engkau yang memperlengkapi umat-Mu, Tuhan. Tidak kami melihat sama ada kami ada talent kah ataupun keupayaan kah untuk melakukan sesuatu. Sebab Tuhan, Engkau telah janjikan Engkau yang memperlengkapi kita untuk tugasan di rumah-Mu, Tuhan. Dan saya percaya apabila umat-Mu bersama-sama bersatu seperti mana yang telah terjadi di Keluaran ini, membangunkan rumah-Mu, Tuhan, Engkau pasti akan mendiami. Kemuliaan-Mu, Tuhan, pasti akan datang mendiami di tengah-tengah kami, di dalam kehidupan kami. Sebab firman itu telah berjanji bahwa kemuliaan-Mu, your glory, haleluya, comes next is your blessing. Sebab berkat-Mu sentiasanya mengikuti kemuliaan-Mu. Dan saya percaya setiap kami, Tuhan, apabila kami taat melayani-Mu, berkat-Mu akan tetap mengikuti setiap kami, keluarga kami, kerjaya kami, kesehatan kami, Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan dikasihi, mari kita worship Tuhan dengan lagu ini sekali lagi. Kita tinggikan suara kita, persembahkan hidup kita, haleluya, kepada Tuhan. Amin. Ya Tuhan, kami persembahkan hidup kami sekali lagi kepada Engkau, letaknya di kaki kayu salib Tuhan Yesus. Pakailah kami, layakkanlah kami Tuhan, untuk setiap panggilan, tugasan, membangunkan gereja-Mu, memajukan kerajaan-Mu Tuhan, sehingga jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, mereka akan datang masuk ke dalam kerajaan-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kerana firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang berotoritas telah menggerakkan hati kami Tuhan pagi ini.
Dan kami siap Tuhan untuk meresponi, untuk mengisi borang itu, untuk klik itu link, dan kami sama-sama akan melayani-Mu dan kembali untuk memajukan gereja-Mu Tuhan. Kami ucap syukur ini semuanya. Saya berkati-Mu. I speak life to you church. I speak blessing. Semoga Tuhan sentiasa membungkusi-Mu dengan kasih karunia Dia. Biarpun apanya keperluan yang kamu ada, saya percaya Tuhan, Dialah yang menyediakan. Tuhanlah, God is your Jehovah Jireh. Tuhan akan menyediakan segalanya. Dan Tuhan juga adalah Jehovah Rapha, engkau memberi kamu kesembuhan sepenuhnya. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan hari ini. God bless you, keluargamu, sisi keluargamu termasuk kerjaanmu. Terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan pribadi kita semua. Katakan, Amen. Haleluya. Beri pujian kemuliaan kepada Tuhan sekali lagi. Amen. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you. Terima kasih kerana menyertai ibadah raya kita pagi ini. Dan saya berharap saudara telah diberkati. Saya percaya, saya sangat-sangat yakin saudara telah diberkati oleh kebaktian kita pagi ini, termasuk firman Tuhan yang memang hidup dan luar biasa. Amen. Nah, saya ingin mendorongkan saudara, terus kita berdoa. Jangan kita putus asa berhenti berdoa. Jangan kita mendengarnya suara yang penipuan, kata cukuplah berhenti berdoa, relax saja. No, kita harus berdoa. Dan Rabu malam adalah kita teruskan berdoa untuk mereka yang sakit. Dan memangnya banyak sudah yang kami doakan yang adanya kesembuhan, yang berlaku kesaksian. And I want to encourage you to come and join us. Now, kalau kamu kata, tapi saya tiada sakit lah, kenapa saya datang? No, you must come. Sebab itu anointing, urapan yang datang bersama-sama kamu juga dapat terima. Dan kita juga akan berdoa untuk hal-hal yang lain, bukan saja untuk orang yang sakit ya. So, God bless you. Tuhan memberkati. Bye-bye. Love you all.